evangelisasi atau katekese ternyata tidak melulu dilaksanakan secara tradisional atau old school, tetapi juga bisa secara virtual, secara digital. Media sosial ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi kehidupan manusia. Mereka menghidupi apa yang ditegaskan dalam Dekret Inter Mirifica. Gereja wajib menggunakan semua media komunikasi sosial demi mewartakan keselamatan. Juga ajakan Paus Fransiskus pada hari Komsos Sedunia ke-58. Umat beriman harus mampu menghayati nilai-nilai universal, mampu menggunakan media sosial komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan bonum comuni. Oleh karena itu, para romo, para frater, saudara-saudaraku, seksi Komsos di setiap proki dan kuasi proki, mari kita bersama-sama menyimak satu tema yang hemat saya penting untuk kehidupan menggereja kita saat ini. Tidak memperpanjang kata lagi, seluas-luasnya saya menyerahkan mic ini kepada Romo Stephen selaku Sekretaris Eksekutif Komsos KWI. Kepada Romo Stephen, kesempatan saya berikan. Oh, minta maaf, nama saya Frater Hian Godo. Frater Hian. Ya, Frater Hian. Nama Frater Hian. Ambo. Terima kasih Frater. Teman-teman Romo, pastor. Di sini biasa dipanggil pastor atau Romo? Romo ya. Teman-teman Romo yang terkasih dan ada utusan dari paroki-paroki. Ada di mana mereka itu? Oh, ada di belakang. Oke. Saya mulai dengan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Perkenalan, saya Romo Stephen. Nama panjangnya Antonius Gregorius Angelo Lalu. Lalu, L-A-L-U gitu. Ya, di Bajawa, karena itu saya suka pergi ke Bajawa karena nggak tahu ada hubungan apa itu Lalu di Bajawa dan lalu saya. Nanti akan ditelusuri gitu. Tapi saya asli dari Manado, dari Keuskupan Manado. Singkat, saya ditabiskan tahun 2005, 1 tahun di paroki, sesudah itu 6 tahun di Seminari Tinggi Pineleng sebagai macam-macam begitu, tukang sampah, macam-macam pokoknya, sebagai ekonom, sebagai formator, sebagai pengajar, macam-macam. Selama 6 tahun, sesudah itu saya diminta untuk belajar lanjut di Roma, di Universitas Santa Croce. Tidak terlalu kenal ya Santa Croce, itu universitas dari Opus Dei gitu, tapi saya bukan Opus Dei. Dibayar untuk sekolah oleh Opus Dei gitu. Kalau ada yang dari sini mau sekolah di Opus Dei juga bisa ya. Mereka menyediakan beasiswa terlebih untuk para pastor projo gitu. Di Roma saya belajar tentang komunikasi sosial di Fakultas Komunikasi Sosial Universitas Santa Croce 3 tahun. Sesudah itu pulang menjadi ketua Komsos dan direktur Radio Montini di Manado sambil mengajar, tinggal di seminari 3 tahun. Sesudah itu saya dipaksa pindah ke Jakarta menjadi sekretaris Komsos KWI. Seperti itu ceritanya gitu. Jadi dipaksa memang pindah gitu. Saya yakin 1000% bahwa saya tidak akan jadi sekretaris, tetapi ternyata ada kecelakaan yang membuat saya harus jadi sekretaris. Kecelakaannya adalah Uskup Roli Untu menjadi anggota presidium KWI gitu. Karena sebelumnya beliau tidak pernah mau izinkan saya. Saya sudah diminta berkali-kali tapi tidak diizinkan oleh uskup. Tapi karena beliau jadi anggota presidium, dalam rapat presidium ketua KWI langsung tanya, Monsignor Roli, izinkan ya? Dia terpaksa mengatakan iya. Dia bilang, waduh,
saya tidak bisa menjawab yang lain karena di rapat presidium. Maka ketidakbisaan seorang uskup menjawab tidak membuat nasib saya berubah. Begitu. Begitu teman-teman. Itu ceritanya, dan ini saya sudah tahun kelima di KWI. Tahun depan mudah-mudahan tidak ada kejadian yang luar biasa sehingga bisanya saya diperpanjang. Tapi biasanya 2 periode di KWI, 3 periode pertama dan 3 periode yang kedua. Ini sudah tahun kedua di periode yang kedua. Begitu teman-teman. Nah, kepada saya Romo Usno telepon, apakah bisa mengisi rekoleksi ini secara online, gitu. Tapi saya mengatakan, coba saya lihat jadwal saya dan uang di kantor, apakah masih ada enggak? Ternyata jadwal saya kosong, karena itu memang ini hari libur dan uangnya masih ada, masih cukup untuk sampai di sini dan balik lagi. Begitu. Dan memanfaatkan kunjungan ke sini juga singgah ke Kupang. Jadi besok saya ke Kupang untuk rapat bersama teman-teman di Kupang mempersiapkan publikasi untuk Tabisan Uskup. Gitu, 1 kali mendayung 2-3 pulau lewat gitu. Tidak singgah berarti lewat. Seperti itu ya. Maka saya menjawab, oke, mari kita, kebetulan juga saya belum pernah ke sini untuk melihat, memahami, tentu berkunjung, memiliki sebuah pemahaman baru ya tentang sebuah keuskupan. Maka ini sesuatu yang luar biasa dan saya merasa sangat bergembira, bersuka cita, senang karena teman-teman di sini ada pertemuan sebulan sekali, itu luar biasa. Ya, ada perjumpaan antar para imam, saya merasa sangat luar biasa dan terberkati. Nah, kepada saya ditawarkan tema ini, pewartaan melalui media sosial. Ya, mudah-mudahan saya tidak berteori dan panjang lebar di sini. Nah, para pastor yang terkasih, sebelum lanjut bicara tentang media sosial berarti bicara tentang perkembangan teknologi ya. Dan itu sikap yang pertama harus kita bangun, pertama-tama adalah syukur sebenarnya. Ya. Kita bersyukur dan berterima kasih karena teknologi itu adalah rahmat. Gereja melihat teknologi sebagai rahmat Tuhan. Ya. Bukan sesuatu yang harus kita musuhi, tapi harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan, perkembangan teknologi. Karena apa? Karena dengan teknologi hidup kita makin mudah ya. Berkat canggihnya smartphone, tentu kita ada di sini beberapa generasi ya. Generasi old yang mungkin paling melihat ya, mungkin tidak terlalu merasakan, tetapi melihat bagaimana sebuah smartphone mengubah masyarakat, mengubah umat kita. Karena mengubah apa? Mengubah cara berkomunikasi. Ya, mengubah banyak hal itu smartphone misalnya ya. Kemudian hidup kita makin gampang berkat artificial intelligence. Mungkin saya tidak tahu apakah di sini sudah ada yang mencoba membuat khotbah dengan menggunakan ChatGPT. Ada yang pernah? Bisa dicoba. Tapi bukan sebagai tempat cari gampang gitu. Tapi sebagai sumber inspirasi boleh ya. Kalau buntu mau khotbah apa, karena 1 hari 8 misa sudah bingung mau khotbah misa kelima, tidak tahu mau khotbah apa lagi, tanya saja ChatGPT gitu. Tolong buatkan khotbah untuk hari Minggu kerahiman, bacaannya Yohanes berapa dan seterusnya. Dia akan buat dalam 1 menit. Ya, tapi jangan pakai itu nanti waktu berkhotbah. Ya. Nanti ketahuan ini bahasanya mesin, bukan bahasa manusia. Ya. Tapi itu bisa dipakai untuk membantu. Ya. Yang lain bisa, ya. Bahkan kalau mau kita pernah demo untuk ChatGPT misalnya membuat surat kepada Bapak Uskup. Di sini saya boleh cari contoh karena Bapak Uskupnya tidak ada. Jadi sampaikan aja contohnya gitu. Surat keberatan atas pemindahan saya kepada Bapak Uskup. Dia bingung mau rumuskan bagaimana kan? ChatGPT, mohon tolong buatkan surat permohonan keberatan kepada Bapak Uskup karena saya dipindahkan. Klik, 1 menit akan muncul. Ya, hasil. Ada hasil. Ya. Bagus atau
Kalau tidak bagus, dia akan suruh pilih, dia akan tanya, apakah menurut Anda ini sudah bagus, sudah cocok? Kalau belum, di regenerate lagi, klik lagi. Ah belum, saya mau yang lain, klik lagi, klik lagi. Nah, teman-teman, mungkin ini yang saya terangkan sebentar saja tentang ChatGPT atau artificial intelligence. Itu mengapa dia bisa jawab? Mungkin kita bertanya seperti itu. Mengapa benda ini bisa jawab? Bahkan teman-teman bikin lagu, mau bikin lagu, tulis saja lagu Mars Kefikepan Mbai, karena Kefikepan baru, belum ada Mars, toh bikin aja di situ Mars Kefikepan Mbai. Kita mau ada isi apa di situ, taruh poin-poin yang saya mau di situ, ada apa saja taruh, dan dia akan bikin lagu dalam 1 menit akan jadi. Bahkan bahasa program bisa dia tahu gitu, bisa dicoba ya, gampang sebenarnya. Masuk di ChatGPT itu, login, Robo Usnok sudah hebat ya. Saya tidak tahu dia mulai pakai untuk bikin skrip video-video, bisa ya gitu. Nah, saya terangkan singkat seperti ini. Itu adalah kenapa dia bisa jawab? Karena dia mengumpulkan data-data dari semua yang pernah dimasukkan umat manusia di internet, gitu. Jadi kita pernah memasukkan di internet data tentang jawaban-jawaban seorang uskup kepada imam yang mau keluar, atau sebaliknya komplain dari seorang imam kepada uskup. Itu pernah ada, entah di dunia mana yang upload di internet, maka dia akan cari data itu. Ya, jadi ChatGPT itu misalnya, atau artificial intelligence, namanya juga artifisial. Ya, dia tidak punya otak sendiri, tapi dia punya kemampuan untuk mengumpulkan data-data itu lewat apa yang disebut algoritma. Ya, begitu. Jadi mungkin bisa dipahami, tapi saya tentu tidak menerangkan tentang artificial intelligence. Kenapa saya bicara agak panjang? Karena tahun ini Paus bicara tentang itu untuk pesan Paus. Mungkin Bapak Ibu, ada Ibu kah? Bapak semua, Bapak sudah baca pesan Paus untuk Hari Komunikasi 12 Mei 2024, ada di website Mirifica. Judulnya seperti ini, ya, kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Ya, itu pesan Paus. Intinya sebenarnya Paus mau ingatkan orang supaya relasi kita jangan jadi mekanis seperti mesin gitu. Karena kalau semua diatur oleh ChatGPT, oleh handphone, oleh segala sesuatu, maka kita akan jadi mesin, makin kurang pakai hati. Maka dari itu pesan Paus semuanya mengingatkan tentang itu, ya. Nah, oke. Sudah. Jadi pertama saya ajak teman-teman kita bersyukur karena perkembangan teknologi. Nah, teknologi itu hebat, sangat hebat. Nah, kalau dia hebat, maka ada 2 pilihan. Dia akan menguasai kita atau kita menguasai dia. Ya. Teknologi itu menjadi alat bantu, menjadi budak kita dan kita tuannya, atau malah sebaliknya, teknologi menjadi tuan kita. Tanda-tanda bahwa kita diperbudak oleh teknologi adalah sikap kita terhadap handphone misalnya, paling dekat. Ya, kalau kita diperbudak oleh handphone, maka kita sama dengan diperbudak oleh teknologi. Ya, bangun pagi bukan brevir yang dicari, tetapi handphone. Ya, dan dompet bisa tertinggal, handphone tidak boleh tertinggal. Ya, itu mulai ada tanda-tanda kita punya ketergantungan terhadap handphone. Kalau handphonenya habis baterai, kita gelisah, ya, setengah mati, gitu. Nah, ini baru penegasan awal ya. Saya kira mungkin tidak usah bahas lebih panjang. Nah, mungkin ini cuma pernyataan. Sebagai pewarta di dunia digital, sebenarnya kita mau bertekad untuk apa? Untuk komsos. Tekad kita adalah ini: makin profesional, makin adaptif, kolaboratif, interaktif, dan produktif dalam pelayanan, ya. Lepas dari status kita sebagai penduduk asli atau imigran di dunia digital. Frater ini penduduk asli dunia digital. Kita ini pendatang, ya. Kita pendatang di dunia digital. Jadi
para romo yang sudah agak lebih senior, jangan terlalu merasa kecil hati kalau tidak menguasai ChatGPT gitu, atau tidak menguasai aplikasi CapCut untuk edit video. Tidak usah terlalu merasa kecil hati. Kenapa? Karena itu bukan dunia kita. Kita pendatang. Ini penduduk asli. Kalau berbahasa itu native speaker. Ya, mereka native speaker. Sehingga kalau tidak tahu, itu justru pertanyaan gitu. Ya. Kalau frater malah tidak tahu atau tidak bisa berpastoral di media sosial, itu malah pertanyaan. Ini frater hidup di dunia mana ini gitu. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau orang yang lebih tua tidak bisa berpastoral di media sosial, ya itu wajar karena kita semua adalah masyarakat pendatang, imigran. Entah ada yang imigran gelap, ada yang imigran resmi. Begitu. Nah, teman-teman, ini cepat-cepat saja ya. Untuk apa yang terjadi di era digital. Ya, ini saya cuma merumuskan dalam satu kalimat apa yang kita alami dalam sejarah kita, yaitu seperti ini. Terjadi apa yang disebut revolusi teknologi, komputerisasi. Awalnya kan komputerisasi tahun 90-an kayak itu. Mulai ada komputerisasi. Dari mesin ketik pindah ke komputer. Semuanya dikomputerisasi. Belum selesai komputerisasi, muncullah yang disebut digitalisasi. Ya, belum selesai digitalisasi, muncul apa yang disebut internet. Dan ini mempengaruhi segala sesuatu, ya, mempengaruhi kehidupan dan membentuk pola pikir, pola rasa, pola tindak dan budaya baru. Itulah budaya digital. Dan ini dipercepat dengan apa? Dengan pandemi sebenarnya. Pandemi itu mempercepat digitalisasi, ya. Mempercepat semuanya. Mau atau tidak mau harus gitu. Harus terima itu. Mau atau tidak mau, apa yang dulu kita tidak bisa bayangkan kita buat, namanya misa online. Tidak pernah kita membayangkan misa online. Harus ya, misa online. Meskipun Paus sendiri mengatakan gereja bukan seperti ini. Ya benar, ini terpaksa gitu. Kita terpaksa buat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya revolusi sebenarnya karena internet itu menyediakan data dan informasi berupa teks, gambar, suara, audio, video, animasi dengan cepat, bahkan real time, dapat dikirim dan diakses dari berbagai penjuru dunia. Dunia ini menjadi borderless, tidak ada batas. Kita bayangkan dulu belum ada internet, kita tidak bisa kirim apa-apa. Yang kita kirim adalah teks, telegram. Itu pun harus lari ke kantor pos terdekat. Kalau ada yang meninggal di satu tempat, harus kirim ke tempat lain, itu pun hanya dalam bentuk teks, dan itu pun bukan teks yang dikirim, tapi sandi, ya, titik panjang itu Morse, ya, sandi Morse yang dikirim, ya, dalam bentuk telegram. Sekarang real time apa yang terjadi di sini bisa dilihat orang di Kupang, orang di mana saja. Itu yang terjadi sebenarnya. Internet yang disediakan internet itu, data bisa dikirimkan dalam bentuk lengkap, ya. Dalam bentuk lengkap, dalam bentuk suara, video, animasi, dan itu bisa dikirimkan kemana-mana. Oke, lanjut. Nah, perkembangan terbaru internet itu menciptakan yang disebut media sosial. Media sosial sebenarnya sesuatu yang diciptakan untuk membantu relasi antar manusia menjadi semakin akrab, semakin dekat. Itu media sosial, ya. Media sosial itu menawarkan cara baru berkomunikasi, berinteraksi dan saling terhubung. Ya. Kita ini refleksi dari apa yang dibuat oleh Facebook misalnya terhadap hidup kita, hidup beriman kita, hidup bermasyarakat kita. Ya. Dia mengubah cara kita berkomunikasi. Yang dulu langsung, sekarang mediatik dengan media tetapi real. Menariknya seperti itu. Ya. Dulu kita harus datang ke ND, sekarang tidak perlu, video call saja sudah tiba kita di ND. Tapi mediatik, menggunakan media internet. Oke, lanjut. Teman-teman,
media sosial tidak hanya membantu orang saling terhubung, tapi menempatkan orang pada satu ruang baru. Ruang virtual yang global, mondial, dan tanpa batas. Atau dalam bahasa Yohanes Paulus kedua disebut Areopagus baru. Tempat orang berkumpul, bersekutu, berinteraksi, dan membangun komunitas virtual. Dan inilah sebenarnya ruang baru untuk pewartaan. Ya, karena media sosial menciptakan ruang baru, maka ini juga ruang baru untuk pewartaan. Nah, dalam media sosial gaya bahasa baru diciptakan, yaitu singkat, lugas, seperti bahasa iklan, bahasa audio visual yang paling menyentuh. Teman-teman, ini kita rasakan kalau khotbah, ya. Ini efek dari media sosial. Khotbah, orang tidak suka kalau bahasa panjang-panjang dan sulit. Ini pengaruh media sosial. Karena di media sosial semuanya singkat, padat, jelas, lugas, bahasa iklan bahkan. Padahal memang ini dulu Tuhan Yesus sudah buat, ya. Tuhan Yesus itu ahli iklan. Luar biasa kalau kita baca kitab suci dari cara memandang orang periklanan misalnya, maka belajar buat iklan dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Mengulang-ulang sesuatu itu kan Yesus yang buat. Di kitab suci ada. Dan bahasanya singkat-singkat. Hai Korazim, dan itu bahasa iklan itu. Ya. 8 sabda bahagia bahasa iklan. Berbahagialah kamu, berbahagialah, berbahagialah. Itu sama dengan iklan televisi sebenarnya. Ya. Diulang-ulang supaya orang paham, masuk. Jadi yang paling pertama dipengaruhi oleh media sosial dan berpengaruh pada pola relasi kita sebenarnya cara berbahasa. Sehingga teman-teman, kita ya bukan mau mengatakan kalau khotbah itu jangan yang terlalu berat-berat, ya. Tidak apa-apa sebenarnya, satu-satu kali ada yang berat, supaya umat tahu ada yang berat dalam hidup beriman, ya. Tapi jangan setiap kali khotbah itu berat, gitu. Daging semua, gitu. Ya, sekali-sekali ada bungkusannya, gitu, supaya menarik. Mengapa? Karena itu bukan bahasa sehari-hari dari umat kita. Bahasa sehari-hari umat kita adalah media sosial yang ringan, yang menyenangkan, yang lugas, yang tidak putar-putar, terus ya gitu. Bahkan malah lebih baik kalau ada audio visualnya bagi umat, ya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini era digital. Era digital, umat dan masyarakat itu hidup dalam budaya baru. Saya baca apa yang tertulis, itu seperti ini. Bergaya bahasa baru, singkat, lugas seperti iklan. Bahasa audiovisual paling menyentuh emosi. Ya, muncul kosa-kosa kata baru yang sebelumnya belum ada. Ya. Ada banyak kosa kata baru yang muncul dari medsos. Lagi viral orang bilang. Yang bergerak, berpindah, menyebar seperti virus. Itulah viral. Virus kan cepat menyebar. Sama seperti kata-kata baru, ya, banyak sekali contoh dan muncul dari kalangan orang muda. Karena itu para pastor itu juga harus menyesuaikan dengan gaya bahasa umatnya, ya. Berpola pikir, pola rasa, pola tindak baru, cepat, meski kadang kurang mendalam, ya. Ini efeknya. Terbiasa dengan tawaran ribuan fakta, tetapi sedikit bicara tentang nilai. Orang suka bicara tentang fakta, tapi nilai kurang dibicarakan, bahkan kurang dicintai. Punya kemampuan multitasking, bisa melakukan beberapa hal dalam satu kesempatan. Itu orang muda kita sekarang, ya. Bisa melakukan, bisa ikut kuliah sambil WA, tapi dia paham 100% apa yang ada di kuliah. Itu luar biasa, ya. Bisa multitasking. Kalau kita tidak bisa, ya kita tidak bisa. Saya sendiri juga tidak bisa. Orang agak lebih muda sedikit tidak bisa. Tapi yang lebih tua apalagi, ya tidak bisa. Karena kita bukan generasi multitasking.
Tapi orang muda sekarang, apalagi anak-anak sekarang SMP, SD itu generasi multitasking. Mereka bisa melakukan segala sesuatu dalam satu kesempatan, tapi dangkal. Ya, tapi dangkal. Karena itu perlu kita dampingi. Nah, berpola relasi, interaksi dan keinginan yang tidak sama dengan yang lama, selalu terkoneksi meski secara virtual, memiliki teknik dan psikologi baru. Ini agak teoritis ya, tapi sebagai dasar. Proses perubahan di era digital berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi banyak hal. Karena itu semua orang harus menanggapi perubahan dengan responsif, adaptif, bukan reaktif. Ya. Siapa tidak adaptif, cepat atau lambat akan terasing dan diasingkan, teralienasi, menjadi alien di bumi sendiri kalau tidak beradaptasi. Ya. Adaptasi adalah sebuah proses yang terus berlangsung. Bahasa kita, bahasa para Romo dan para seminaris, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Waktu berubah dan kita pun turut berubah bersamanya. Gereja yang hadir di dunia secara otomatis harus adaptif dan berproses. Dan itu kita rasakan ketika pandemi datang. Ya, siapa yang tidak berubah, tidak beradaptasi, pasti ditinggalkan atau tertinggal. Ya, seperti itu. Saya sampai jam berapa lama ya? Supaya jangan jam 1. Oke, saya lanjut. Oh, Bapak moderator, nanti ingatkan ya. Jangan Bapak moderator gabut ini. Nah, teman-teman, ini gambaran tentang revolusi teknologi yang terjadi. Nah, dari perspektif sikap dan ajaran sebenarnya tidak sulit bagi gereja Katolik untuk beradaptasi di era digital. Karena kita selalu mengatakan Ecclesia semper reformanda. Ya, gereja selalu membaharui diri. Karena itu gereja Katolik itu sebenarnya sangat mudah untuk beradaptasi, membaharui diri. Ya. Gereja itu sangat luar biasa adaptif di tengah-tengah segala perubahan. Nah, gereja juga memandang perkembangan teknologi baru secara positif sebagai anugerah Tuhan dan harus dimanfaatkan secara efektif. Karena ini rekoleksi, maka dikutip-kutip sedikit yang suci-suci. Itu di Gaudium et Spes artikel 1 disebut. Gereja juga selalu kontekstual mengikuti zaman, toh? Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman now, terutama kaum miskin dan siapa yang saja yang menderita merupakan duka dan kecemasan para murid Kristus. Gaudium et Spes artikel 1. Nah, di tengah-tengah usaha-usaha untuk beradaptasi dalam hidup menggereja, banyak komunitas Kristiani mengambil langkah-langkah penting dalam penggunaan sarana komunikasi untuk informasi, untuk evangelisasi, dan untuk katekese, untuk pembinaan para pekerja pastoral di bidang ini, dan untuk pendidikan menuju tanggung jawab yang dewasa dari para pengguna dan penerima berbagai macam media komunikasi. Saya yakin juga di Keuskupan Agung Ende terjadi seperti ini. Ya, ada macam-macam usaha yang kita buat, entah terencana, entah tidak terencana, entah profesional, entah baru mulai, untuk tidak disebut amatiran, gitu. Tetapi ini semua terjadi. Ya, media komunikasi sosial dipakai untuk apa? Untuk evangelisasi, untuk katekese, untuk informasi keagamaan, untuk pembinaan itu dipakai. Mungkin paling banyak masih sampai pada untuk informasi. Ya, medsos dipakai sebagai informasi dalam gereja, sarana informasi. Facebook paroki dipakai untuk apa? Pengumuman-pengumuman. Ya, hari Minggu misa jam segini, gitu. Hari Minggu ada kerja bakti. Itu yang kita pakai. Ya, mungkin ada 1-2 yang mulai memanfaatkan media komunikasi sosial sebagai sarana untuk evangelisasi, untuk katekese. Ya, ada mungkin saya tidak tahu, Romo Usno yang sudah mulai bikin podcast katekese, yaitu
cara kita untuk memanfaatkan media komunikasi sosial sebagai sarana untuk katekese, untuk evangelisasi. Ya, di Indonesia sendiri gereja memberi perhatian serius menjadikan media sebagai sarana informasi, komunikasi, evangelisasi dan katekese di keuskupan dan seterusnya. Secara universal misalnya, teman-teman bisa lihat bagaimana Vatikan itu luar biasa di bidang komunikasi sosial, sangat luar biasa. Bagi mereka yang tentu pernah di sana tahu persis, Vatikan itu punya website yang luar biasa bagus, punya radio Vatikan yang 60 bahasa, yang menjangkau hampir seluruh dunia kecuali bahasa Indonesia. Teman-teman di Roma itu saya selalu bilang kepada teman-teman yang di Radio Vatikan hebat, tapi bagi saya belum. Gitu. Kenapa? Tidak ada bahasa Indonesia. Ya. Lah, kenapa? Ya memang tidak ada. Ya. Dia malah jawab, kamu usulkan supaya ada bahasa Indonesia. Gitu. Terus alasan kamu kenapa harus ada bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia dipakai oleh 200 juta orang paling kurang. Entah, tambah Malaysia, banyak sekali. Bahasa Swahili, bahasa apa yang di Afrika cuma dipakai oleh 2-3 juta orang ada dalam Radio Vatikan. Masa kita tidak punya ya 200 juta pemakai bahasa Indonesia? Seperti itu punya alasan gitu. Tapi jawaban dia, kamu bikin proposal, kamu bikin tim, kamu bikin program dan kamu cari duit. Kurang ajar juga ya. Cari duit sendiri. Gitu. Nah, ini saya cuma taruh contoh-contoh apa yang terjadi di Universal Vatikan, di kontinental Asia, di keuskupan, dan banyak komisi lembaga hidup bakti memanfaatkan itu semua. Kita lewat saja ya. Nah, teman-teman, apa yang dibuat oleh gereja kebanyakan baru sampai pada adaptasi, menyesuaikan. Ada yang penyesuaiannya serius, ada yang penyesuaiannya terpaksa. Seharusnya kita sebagai gereja bukan hanya sampai pada adaptasi, tetapi harus berproduksi. Ya. Bukan cuma menyesuaikan, tetapi merencanakan sebuah produksi misalnya. Membuat katekese bukan karena terpaksa. Waktu pandemi kita banyak yang buat karena terpaksa. Karena tidak bisa langsung, maka terpaksa kita buat katekese permandian lewat media sosial. Ya. Tapi kalau kita evaluasi, ternyata katekese lewat media sosial itu bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih murah, bahkan lebih efektif. Ya. Menjangkau bukan hanya di komunitas kita, menjangkau lebih banyak orang, lebih luas. Karena dunia kita borderless di media sosial. Ya, seperti itu. Oke. Video yang kemarin 2 hari lalu kami upload, berita gembira tentang kedatangan Paus yang dibuat oleh Monsignor Anton dan Bapak Kardinal. Tadi saya cek sudah ditonton oleh 84.000 orang. Ya, luar biasa loh gitu. Oke, lanjut. Nah, sekali lagi kita bukan cuma adaptif, tapi produktif. Karena media sosial adalah ruang publik baru untuk pewartaan dan mimbar yang modern dan berdaya guna. Kalau tidak percaya nanti buka di Evangelii Nuntiandi nomor 45. Di situ ditulis ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi pewarta yang adaptif, produktif. Nah, beberapa poin ini saya kira harus kita sadari sebelum kita menjadi pewarta yang adaptif, produktif. Pertama, kita harus sadar bahwa media sosial menjadi sebuah revolusi teknologi yang powerful. Sekarang powerful. Kita suka atau tidak suka, medsos itu powerful. The power of medsos. The power of emak-emak di medsos. Kita tidak bisa pungkiri bahwa medsos itu punya power. Ya, dapat menghancurkan pemerintah itu medsos. Dapat membuat seorang siapa dulu presiden Amerika yang terpilih gara-gara medsos. Ya, Donald Trump kalau saya tidak salah. Ya,
Dan ada banyak yang lain, saya tentu tidak usah memberi contoh karena ini soal politik. Ya. Tapi juga medsos itu bisa menghancurkan keluarga. Suami istri bisa hancur gara-gara medsos. Bisa menghancurkan komunitas, gereja, keuskupan, paroki, dan bisa menghancurkan hidup seorang imam. Ya, karena itu jadi dapat menyebarkan info negatif dan positif secara cepat. Medsos dapat mengumpulkan uang besar juga dalam sekejap. Ya. Tahun berapa saya lupa, ada satu paroki di Keuskupan Manado di Sulawesi Tengah gitu. Di-upload tentang gerejanya yang sering banjir gitu. Memang benar itu, memang sering banjir. Kemudian baru mulai membangun, di-upload besar-besaran. Dalam 1 minggu terkumpul 7M. Dalam 1 minggu. Itu entah kenapa, siapa yang memulai, tapi pokoknya jadi heboh, viral. Ya, orang tanya saya bilang benar. Kemudian dibuat pernyataan, klarifikasi, semakin diklarifikasi semakin heboh, ya seterusnya, akhirnya tanya nomor rekening. Saya bilang sebarkan saja nomor rekening, tapi sesudah Anda pastor paroki itu terima bantuan, harap dipublikasikan kau buat apa uang itu, supaya ada pertanggungjawaban publik dan gereja Katolik tidak malu. Ya, tapi sudah jadi gerejanya sekarang. Itu the power of medsos, luar biasa. Saya dengar di Denpasar ada satu gereja kecil, Pecatu atau apa saya lupa namanya, dari mungkin kenal Mas Kris cerita di Denpasar itu, sampai hari ini gereja itu masih misa online. Apa? Hah? Ya pokoknya itu saya nggak tahu. Tapi luar biasa, itu gereja kecil, cuma berapa kakak, tidak banyak. Dia dermanya mungkin 500.000 itu, ya kalau offline. Tapi karena online, terus menurut sampai hari ini masih lanjut. Dia bisa mendapatkan ya miliar-miliar, gitu. Banyak miliar dia dapat. Gerejanya sudah dibangun bagus, sampai pastor parokinya bingung, saya mau bangun apa lagi? Karena uangnya banyak, ya seperti itu. Oke, saya cuma menggambarkan bahwa medsos itu punya power saat ini, ya, the power of medsos. Karena itu, ya kita harus masuk di sana, ya di medsos. Ya, oke lanjut. Yang berikut yang harus kita sadari adalah bahwa media sosial saat ini entah harus diteliti kebenarannya berapa persen, tapi kita harus sadar bahwa medsos sekarang sudah menjadi apa yang disebut agenda setter, penentu tema pembicaraan kita, benar atau tidak? Mungkin di kita para pastor kan banyak sumber pembicaraan, terutama dari Roh Kudus, loh. Ya. Jadi kalau makan pagi, kalau pas di paroki itu ada 3 orang, ya sumber pembicaraan dari Roh Kudus. Tadi saya baca kitab suci kalau makan, gitu kah? Benar. Sementara makan RW gitu, kemudian pastor pembantu tidak ada pastor pembantu ya, pastor rekan mengatakan, pastor tadi saya dapat bisikan dari Roh Kudus bahwa kita harus beli mobil baru misalnya. Tidak bisa dibantah itu karena bisikan dari Roh Kudus. Tapi yang saya mau katakan bahwa medsos itu sekarang menjadi agenda setter pembicaraan orang. Tema-tema pembicaraan anak-anak muda mungkin kita tidak terlalu terasa, tapi anak-anak muda itu 90 atau 80% datang dari media sosial. Ya. Nanti coba kita lihat, teliti benar atau tidak. Juga pembicaraan kita benar atau tidak. Duduk-duduk ya, ada yang mengangkat pembicaraan isu tentang apa? Datang dari mana? Dari grup WA. Itu medsos toh. Dari mana kamu tahu? Dari WA grup Unio. Ini dari WA grup ini. Menjadi agenda setter pembicaraan orang. Nah, karena itu teman-teman yang terkasih, kalau
pembicaraan orang itu ditentukan oleh medsos, logikanya yang tidak ada di medsos kurang dibicarakan. Benar tidak? Ya. Jadi kalau tentang paroki kita ingin orang bicarakan atau menjadi bahan pembicaraan orang tentang cinta kasih, tentang Tuhan Allah, tentang gereja, tentang pengampunan, tentang tema-tema yang suci dan kudus, itu tidak pernah ada di medsos, logikanya tidak akan dibicarakan orang. Ya. Maksudnya tidak menjadi tema pembicaraan. Kenapa? Tidak ada di media, tidak ada di medsos. Gitu. Itu artinya apa? Artinya harus ada orang yang menempatkan tema-tema tentang gereja, tentang keuskupan, tentang paroki, tentang aktivitas yang inspiratif, cinta kasih di medsos atau di media. Ya. Kalau tidak, maka logikanya tidak akan dijadikan bahan pembicaraan orang. Nah, yang tidak dibicarakan lama-lama akan ditinggalkan. Lama-lama akan ditinggalkan. Roh Kudus tentu tetap akan bekerja, tetapi dalam hal ini kita harus bekerja juga dengan Roh Kudus. Ya, seperti itu. Kepada orang-orang muda saya selalu katakan seperti ini, teman-teman muda, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menempatkan tema-tema tentang gereja, tentang paroki kita di media sosial? Kalau dengan ibu-ibu, ada ibu-ibu yang akan angkat tangan. Beberapa kali saya memberi seminar dan ada ibu yang akan angkat tangan seperti ini. Romo, kenapa? Kalau kami posting kegiatan di paroki, bukankah kita sombong kalau begitu? Tidak, Anda tidak sombong. Karena Anda tidak bermaksud menyombongkan diri. Ya. Kecuali Anda posting kegiatan di paroki dengan maksud menghina paroki lain yang tidak punya kegiatan yang sama. Nah, itu Anda sombong. Di postingan ditulis besar-besar, ya, kami ada kunjungan orang sakit, tidak seperti paroki tetangga. Itu lain lagi. Kalau Anda posting untuk memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan karena ceritamu adalah cerita yang baik, maka Anda tidak sombong. Kecuali memang maksudnya mau menyombongkan diri. Nah, itu sudah berdosa ya karena postingan gitu. Oke, lanjut. Nah, itu poin yang kedua. Yang poin yang ketiga, teman-teman, kita juga harus sadar bahwa umat dan masyarakat kita ada di media sosial. Ya. Kalau teman-teman semua tentu belajar tentang teologi toh, berteologi dalam konteks berpastoral, ya. Di mana ada umat, di situ kita berteologi. Di mana ada umat, di situ kita berpastoral. Sekarang umat kita ada banyak di medsos. Maka kita juga harus berteologi di sana, berpastoral di medsos. Kenapa? Karena umat dan masyarakat kita ada di sana, gitu. Kalau umat kita ada di laut, kita juga pergi melaut, gitu. Kalau umat kita ada di kebun, kita juga pergi ke kebun, gitu. Kalau umat kita ada di jalan karena demo, maka pastor juga ikut demo, asal yang benar. Tapi kalau demo yang tidak benar tentu tidak bisa. Nah, oke. Dalam dunia medsos, gereja bukan hanya harus berpastoral di sana, tetapi harus menempatkan dirinya. Ini poin yang lain yang penting. Ya. Dalam dunia media sosial, kita gereja bukan hanya harus berpastoral di medsos, tapi juga menempatkan diri kita mudah ditemukan atau mudah dijangkau. Ya, ini satu poin lain. Atau dalam bahasa Prof. Eko, gereja itu harus mudah get found, mudah ditemukan. Ya. Dalam medsos, dalam dunia internet misalnya, atau dunia internet itu dengan search engine Google misalnya, gereja itu harus gampang ditemukan. Sama seperti dalam dunia nyata, gereja harus gampang ditemukan ketika umat bermasalah, ketika umat butuh, kita harus mudah ditemukan dan orang tahu temukan di mana. Tapi kalau di medsos, apakah
Orang-orang di medsos itu mudah menemukan paroki kita di medsos gitu. Kalau ada yang bawa handphone, coba buka. Apakah paroki kita mudah ditemukan di medsos? Apakah paroki kita mudah ditemukan di search engine Google? Coba buka handphone. Coba Romo Usno buka Komsos Keuskupan Agung Ende. Jadi masuk di Google, masuk search engine di Google, kemudian klik paroki kita, nama paroki kita. Apakah akan muncul? Nah, kalau muncul berarti paroki kita mudah ditemukan. Gitu. Sederhananya begini, kalau ada orang dari luar negeri datang ke tempat kita, dia mau cari tentang paroki kita, gereja kita, dia tentu cari di mana? Di medsos. Dia cari di internet. Ketika dia klik, ya ketik Kevikepan Mbai. Wah, tidak pernah ada yang posting tentang Kevikepan Mbai. Jadi tidak muncul di medsos ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini cuma intermezzo. Tapi ini penting ya. Kita harus get found, mudah ditemukan. Nah, untuk bisa menjadi seorang yang mewarta di dunia media sosial, maka poin-poin ini saya kira penting untuk kita buat. Yang pertama, listening. Mungkin ada yang pernah belajar komunikasi, maka kita akan tahu bahwa yang paling penting adalah listening. Untuk apa? Knowing the audience. Mengenal dan mengetahui keinginan dan kehendak dari audiens kita harus mendengarkan dulu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pastoral pada umumnya, ya. Masuk paroki yang baru, kita harus listening, bukan langsung memerintah, tapi listening, knowing the audience, mengenal umat kita, mengetahui yang mereka inginkan apa, pergumulan mereka apa, ya. Persis sebenarnya dengan media sosial. Yang pertama-tama harus listening, mendengarkan. Dalam bahasa Paus Fransiskus dalam hari Komsos ke-58, mendengarkan dengan telinga hati. Apa yang harus kita dengarkan? Ya, kita membuat survei. Teman-teman Komsos kalau membuat postingan medsos atau membuat media sosial, akun misalnya, maka buatlah pertama-tama survei, observasi, penelitian tentang siapa target kita, apa yang dibutuhkan, pola pendekatan mana yang diinginkan, konten mana yang menjawab kebutuhan. Mengubah pola lama komunikasi satu arah, kini harus dua arah. Ingat, konten tentang gereja tidak pernah berubah. Yang berubah itu kemasannya. Ya. Konten tentang pewartaan kita tidak pernah berubah. Tidak diubah oleh media sosial. Yang berubah dalam metode, caranya, kemasan, tapi isinya tetap sama. Ya, untuk selama-lamanya amin, gereja itu tetap satu dan sama. Meskipun segala media sosial canggih-canggih, tidak pernah akan berubah gereja kita. Ya, jadi listening. Listen to God and your heart. Silence. Jadi dengar juga bukan cuma umat, tapi tadi dengar Roh Kudus. Siapa tahu dia selalu membisikkan tentang beli mobil baru. Ya. Karena kalau tidak pernah didengar, tidak pernah ada mobil baru. Oke, di tingkat gereja universal, teman-teman, sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh Paus Fransiskus dengan jalan listening. Sinode ini adalah jalan listening. Ya, Paus membuat sinode dan dengan jalan listening, mendengarkan umat beriman, mulai dari tingkat stasi, paroki, keuskupan, kontinental, dan seluruh dunia universal. Mendengarkan banyak orang, mendengarkan Roh Kudus dalam proses sinode, berjalan bersama sambil mendengarkan dengan telinga hati. Oke, lanjut saja. Yang berikut yang perlu kita buat dalam medsos, bermedsos, mewartakan lewat media sosial adalah bercerita, storytelling, mengemas konten dalam bentuk cerita. Cerita yang diproduksi dalam aneka platform media sosial yang konvergen. Misalnya kisah,
Ada cerita tentang paroki kita, ceritanya di mana? Di Facebook atau blog atau website. Inspirasi fotonya dibagikan di Instagram misalnya. Kisahnya diceritakan di podcast dan dibuat film pendek untuk YouTube misalnya. Ini namanya konvergensi media. Ya. Yang saya mau katakan adalah storytelling, bercerita di medsos. Kenapa? Karena umat manusia itu mencintai cerita. Paus dalam pesan Paus yang ke-54 tahun 2020 mengatakan hidup adalah cerita. Mungkin teman-teman masih ingat. Setiap manusia punya cerita, pencerita dan suka bercerita. Kita tidak akan pernah kehabisan cerita. Apalagi kalau selalu berinspirasi dari kitab suci, cerita dari segala cerita. Berceritalah dalam hidup, juga dalam media komunikasi sosial. Ceritamu akan inspiratif kalau diceritakan dengan penuh cinta. Ya, dalam pesan itu Paus Fransiskus mengatakan bahwa cerita yang negatif pun, cerita yang menyedihkan pun, tetap akan inspiratif kalau diceritakan dengan penuh cinta. Ya, kita mendengar buku, pernah membaca buku yang berjudul Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Yang terluka itu menyembuhkan karena luka itu disembuhkan dan dikisahkan kepada orang lain, dibagikan ceritanya, begitu. Nah, teman-teman, kalau kita mau berpastoral di media komunikasi sosial, jangan lupa bercerita. Dan itu kita alami juga sebenarnya kalau berkhotbah kan. Berkhotbah. Ketika yang berat-berat itu kita mulai berat. Kemudian Anda mengatakan pada suatu hari, itu umat akan bangun pada suatu hari. Ini cerita betulkah tidak lagi gitu. Umat dalam hati, ini dia karang-karang lagi kah? Tapi sesudah misa pasti mereka akan tanya, Romo, itu tadi cerita betul kah tidak? Tidak betul toh, tapi kok senang toh? Dia senang dengar. Kenapa? Karena itu cerita. Ya. Cerita itu selalu menarik. Ya. Karena itu film diminati orang. Kenapa? Karena ada ceritanya. Drama Korea itu diminati orang. Ibu-ibu bisa tidak masak karena drama Korea, drakor. Kenapa? Karena ada ceritanya dan ceritanya menarik. Gitu. Maka kita harus punya pastoral sebagai seorang pencerita. Dan itu bisa kita buat dalam media komunikasi sosial. Facebook dari sebuah paroki misalnya diisi oleh cerita seorang pastor paroki. Yakin umat di paroki itu sekurang-kurangnya akan mengunjungi Facebook itu. Saya yakin. Ya. Atau cerita tentang pastornya. Hidup pastornya yang suci mulia, wah luar biasa gitu. Itu akan sangat menarik gitu. Tapi kalau yang suci agak berat ya. Karena kita tidak suci setiap hari. Ya, aktivitas pastoral ringan dari pastor paroki atau teman-teman komsos itu bisa diupload tentu dengan persetujuan pastor paroki. Ya. Cerita-cerita tentang pastor paroki yang terinspirasi khotbahnya dari memancing gitu misalnya. Atau dari macam-macam cerita itu bisa dibuat ya. Yang paling penting adalah kita mau bercerita, storytelling. Ini sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik. Perhatikan podcast di YouTube, itu isinya cerita-cerita doang. Deddy Corbuzier gitu. Followernya jutaan. Dia tidak bisa kerja dia itu Deddy Corbuzier itu. Dia cerita-cerita saja kerjanya, tapi dia kaya raya. Karena podcastnya dimonetize dan luar biasa dia dapat uangnya di situ. Isinya apa? Bercerita. Dia cuma cerita ngalor ngidul sana sini, dia dapat duit banyak. Tapi banyak pesan yang dia sampaikan lewat cerita ngalor ngidul sana sini. Ya gitu. Mari para pastor baik kalau ada juga yang bercerita dengan Romo Usno di podcast misalnya. Ya. Lanjut. Teman-teman, yang berikut adalah bicara dengan hati dan menyentuh emosi. Nah ini agak berat. Tetapi yang saya mau katakan adalah kalau kita bikin konten
media sosial, sentuhlah ini, emosi. Yang disentuh kalau kita membuat konten di medsos adalah emosi, perasaan orang. Kenapa? Karena manusia itu, coba perhatikan di medsos itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi itu viral, menarik. Yang viral itu yang menyentuh emosi. Ya. Misalnya gambar-gambar atau video-video yang menyentuh emosi. Seorang anak kecil yang dipukul-pukul pembantu, itu viral. Yang disentuh apa? Emosi orang. Baru lihat sudah emosi. Orang baru saja lihat itu sudah emosi. Dan itu langsung viral. Kenapa? Karena yang disentuh adalah emosi. Ya. Karena itu media sosial itu luar biasa diciptakan, ada like dan dislike. Like itu soal emosi. Saya suka, ditaruh suka. Suka kan bukan soal pikiran, tapi hati, emosi. Karena itu kalau kita bikin konten, jangan terlalu lurus-lurus seperti pengumuman. Tapi harus ada emosinya gitu. Sama seperti khotbah kita misalnya, kalau khotbahnya ada emosinya, itu orang akan dengar dan akan menyentuh. Ya. Biarpun teologinya sederhana, teologi orang di kebun misalnya, ya, menerangkan tentang tanaman dan lain-lain, tapi disampaikan dengan emosi, dengan perasaan yang menyentuh emosi umat, gitu. Kadangkala, maaf, ini bukan di sini, di tempat saya, kadangkala umat pastor itu terlalu filsafat, belajar filsafat, sehingga mukanya muka papan, ya. Kalau khotbah pun papan. Sudah muka papan, khotbahnya dia baca dan tidak angkat-angkat muka gitu. Bacanya seperti ini. Tiba-tiba sudah amin. Khotbahnya bagus, sangat bagus. Tapi tidak didengarkan orang. Sayang. Nah, bagus kalau dicetak sebagai buku mungkin. Kalau dicetak buku pasti diterima langsung oleh penerbit. Ya. Tapi nanti juga tidak ada yang baca. Ya, teman-teman, ini jadi untuk membuat konten media sosial, teman-teman Komsos, perhatikan emosi. Harus ada emosinya, harus ada sapaannya, harus ada sentuhan, ya, touching. Ya, yang banyak muncul viral kan itu touching story, ya, cerita-cerita yang menyentuh perasaan. Ya, news values dalam bahasa jurnalistik disebut news values-nya itu menyentuh pengalaman humanistik, pengalaman manusiawi. Orang itu pasti akan disukai. Tapi kita bikin konten bukan hanya supaya disukai orang, tapi supaya pesannya sampai, ya. Mengajak orang bertobat misalnya, seperti itu. Oke. Menyentuh emosi, perasaan, ya. Media sosial pertama-tama menyentuh emosi seseorang, bukan daya nalar. Karena itu ada emoticon, ada like dan follow. Orang follow bukan karena dia pikir ini bagus, tapi dia rasa ini bagus. Ya. Orang follow, kenapa? Saya rasa ini bagus, bukan saya pikir ini bagus. Ya. Orang zaman now bukan hanya suka bertanya dan suka komen, tapi juga haus akan makna. Perhatikan status banyak orang, status di media sosial, isinya entah kata-kata bijak, puisi dan lain-lain yang berusaha memberi makna pada apa saja yang ada. Konten medsos kita hendaknya menjawab kebutuhan orang akan makna, bukan hanya apa yang dibuat, tetapi apa maknanya. Jadi kalau kita bikin konten, teman-teman Komsos misalnya, bukan cuma fakta yang kita unggah, kita upload, tetapi maknanya apa. Jadi bukan cuma soal cerita di paroki ini ada kerja bakti, yang hadir 20, umatnya 21. Jadi umat 21, hadir 20, 99% hadir kerja bakti, gitu. Wah, itu luar biasa. Tapi tidak ada komen sama sekali. Misalnya luar biasa bukan gitu. Itu kan menyentuh emosi. Ya, jangan cuma taruh data, statistik gitu.
21 orang umat jumlah, 19 yang datang, ya. Berarti 98% ini mengikuti kerja bakti. Tapi pekerjaan tidak selesai. Itu cerita lain. 98% kehadiran tetapi pekerjaan tidak selesai. Ternyata banyak hanya jadi mandor, tidak bekerja gitu. Lanjut. Nah, konten yang menarik bagi banyak orang adalah yang bisa menjawab kehausannya akan relasi. Ini penting juga. Jadi ingat kata-kata kuncinya: emosi, makna, dan relasi. Relasi. Postingan-postingan di medsos yang terhubung dengan relasi antar dua kelompok, antar manusia, itu selalu menarik. Ya. Yang membangun relasi itu selalu menarik. Gitu. Oke, ini soal konten. Lanjut, yang ini saya bahas cepat-cepat saja ya, karena ini sangat biasa. Menjadi pewarta dengan menggunakan media digital atau media komunikasi sosial itu hendak selalu ingat ada dalam sebuah proses komunikasi sebenarnya, komunikasi iman. Karena itu perlu perhatikan unsur-unsur komunikasi. Ya, siapa yang berkomunikasi harus diperhatikan, komunikatornya mengatakan pesan apa, message kepada siapa, komunikan penerima pesan, dengan cara apa, dengan channel atau media apa, dengan efek apa, respons harus dipertimbangkan dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Ya. Mewarta dengan media digital atau media komunikasi sosial mengandaikan sang komunikator, ini agak serius ya, tapi saya baca saja cepat-cepat. Sang komunikator atau orang komsos misalnya membuat analisis cermat tentang target penerima pesan yang berbeda tentu dari katekese umat. Ya, kita membuat katekese umat langsung tentu berbeda dengan berkatekese digital, boleh bilang. Penerima pesan di dunia digital itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas beriman dan tidak beriman, tidak terbatas berada di wilayah tertentu. Ya, kita harus berani dan cerdas. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh teliti. Karena kalau kita buat postingan itu bukan cuma dibaca oleh paroki kita, dibaca oleh umat di seluruh dunia, tentu yang mengerti bahasa kita. Ya, yang tidak mengerti bahasa kita tentu dia tidak tahu. Mewarta dengan menggunakan media digital juga mengandaikan sebuah kemasan konten yang visual, auditif, atraktif, dapat diterima oleh semua dan menggunakan bahasa yang ringan, tepat dan menarik, singkat tanpa mengurangi bobot kualitas pesan yang hendak disampaikan Yesus misalnya. Ya, Yesus disampaikan dengan bahasa yang dapat diterima oleh para komunikan. Oke, ini mungkin lebih untuk para teman-teman komsos. Ya. Ini juga mewarta dengan menggunakan media digital mengandaikan kita menggunakan bahasa dan teknik yang sesuai dengan platform media yang dipilih. Karena setiap platform memiliki tata bahasa dan tata aturan yang berbeda-beda. Ya, Facebook itu, Instagram itu, YouTube itu lain-lain tata bahasanya. Maksud dan tujuannya lain-lain. Ini sekali lagi juga mungkin untuk teman-teman komsos bisa diperdalam. Ya, kalau kita menggunakan platform Instagram, maka kita tahu Instagram itu apa, isinya apa. Ya, Instagram misalnya untuk teman-teman para pastor itu lebih banyak foto gitu. Jadi jangan lebih banyak bermain kata. Karena IG itu foto, ya seperti itu. Sudah, nanti itu khusus untuk teman-teman komsos saja. Ya. Radio misalnya menggunakan gaya bertutur karena berbicara bukan untuk mata, tapi untuk telinga. Nah, teman-teman, ini soal etika. Ini cepat-cepat juga. Dalam bermedsos, jangan pernah lupa untuk memperhatikan apa yang disebut etika bermedsos. Ada 4 sikap ini. Ya, bermedsoslah dengan penuh kesadaran, dengan integritas, dengan kebajikan dan tanggung jawab. Kesadaran maksudnya ya, buatlah sesuatu dengan sadar.
Jangan tanpa sadar dan otomatis. Nah, teman-teman pastor, saya harap memperhatikan ini. Tindakan otomatis maksudnya kita kadangkala tidak sadar, buka handphone, bangun pagi belum terlalu sadar, ya. Sudah buka handphone, baca berita, belum tahu persis isinya, langsung di-share, langsung dibagi. Jadi yang dimaksud dengan penuh kesadaran adalah kita sadar bahwa yang kita bagi ini kita tahu persis, ya. Supaya jangan kita terlibat dalam penyebaran hoax. Teman-teman, dalam pengalaman saat ini banyak di grup-grup keluarga yang menjadi penyebar hoax justru orang tua. Ya, jadi misalnya ini grup dari marga lalu yang sering menyebarkan hoax bukan anak-anak, bukan cucu-cucu, tapi opa dan oma yang pegang handphone. Dan siapa yang melarang mereka? Tidak ada yang berani. Ini harus hati-hati bahwa saya kan cuma forward. Siapa mau lawan? Padahal dia membagi-bagi file APK perkawinan itu misalnya. Untung dia tidak punya rekening, jadi rekeningnya ada di anak-anak. Jadi rekeningnya tidak dikuras karena dia buka-buka file APK itu misalnya. Ya. Jadi tolong mari kita bermedsos dengan penuh kesadaran. Yang satu ya. Ya, selalu disebut saring sebelum sharing. Yang kedua tentu integritas, kejujuran supaya tidak karena gampang dimanipulasi, maka kita harus berhati-hati. Tanggung jawab, ya, ini tentu tidak terlalu penting untuk teman-teman pastor, tetapi yang penting sebenarnya adalah kita harus hati-hati, karena bisa saja kita yang bertanggung jawab, orang lain tidak bertanggung jawab. Ya, harus sangat hati-hati, terutama para pastor. Teman-teman pastor, jangan lupa kita adalah wajah gereja. Sehingga setiap postingan kita bukan cuma postingan pribadi kita, tapi juga postingan gereja. Ini mungkin yang penting. Ya, kalau kita posting sesuatu, hati-hati Anda membawa nama pastor, dan itu adalah wakil dari gereja. Sehingga postingan pribadi kita, kalau kita maki-maki orang misalnya di media sosial, itu sama dengan gereja memaki-maki orang itu. Ya, orang tidak peduli. Dia lagi emosi, lagi mabuk, lagi apa, tidak penting, tidak peduli orang. Orang cuma tahu itu postingan dari pastor. Ya. Dan karena itu kita harus sangat hati-hati. Sangat hati-hati juga memposting sesuatu, jangan-jangan postingan kita dipotong orang dan seterusnya. Hati-hati juga teman-teman dengan foto-foto. Ya, dengan foto-foto. Nanti sebentar kita lihat tentang jejak digital. Ya, lanjut. Tanggung jawab, kebajikan, oke. Nah, pertanyaannya ini yang saya tadi. Apakah para pastor kita telah menjadi pengguna media sosial dengan penuh kesadaran, berintegritas, bertanggung jawab, dan kebajikan? Kita harus perhatikan jejak digital kita masing-masing. Coba perhatikan postingan-postingan kita. Apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat ini? Sudah penuh kesadaran, berintegritas, bertanggung jawab, dan penuh kebajikan? Kita lihat apa yang disebut footprint. Ya, footprint itu ada dua, adalah pasif footprint, ada active footprint. Yang disebut pasif adalah passive user footprint, itu otomatis. Jadi kalau kita masuk di sebuah website misalnya, kita masuk, maka secara pasif kita meninggalkan jejak di sana. Ya. Jadi teman-teman hati-hati, setiap kita browsing di sebuah situs, kita meninggalkan jejak di sana. Dan jejak itu bisa dilihat orang. Tentu orang-orang yang ahli, ya, para ahli atau pemilik dari situs itu. Sehingga kalau kita masuk ke situs porno misalnya, kita meninggalkan jejak di sana. Ya. Kalau orang lain mau telusuri bisa tahu bahwa seorang Romo Usno misalnya pernah masuk di situ. Itu tidak akan terhapus. Ya.
Jadi itulah yang disebut passive user footprint. Itulah yang disebut misalnya browsing history. Jadi ada sejarah browsing. Kita browsing di mana, itu ada jejak digitalnya. Oke, itu satu. Yang kedua, yang disebut active user footprint atau jejak yang dibuat secara sadar. Ya, contohnya kita masuk ke sebuah aplikasi, sebuah situs, atau kita memberikan data diri kita, informasi data diri kita. Itu jejak digital yang kita sendiri bagi. Ya. Kemudian share lokasi gitu. Kita share lokasi. Itu hati-hati. Hati-hati dalam arti kita meninggalkan jejak digital. Ya. Kita pernah pergi ke suatu tempat misalnya, oleh Google dicatat. Ya. Masuk rumah makan ini. Tapi dia tidak tahu Anda pergi dengan siapa, dia tidak tahu. Ya, tapi bahwa Anda pernah pergi ke situ tanggal begini, bulan begini, jam begini di sebuah restoran misalnya, apalagi restoran yang tercatat di Google, maka dia akan tahu. Ya, dia akan catat. Karena kita punya handphone dan handphone kita terkoneksi ke Google gitu. Maka kita meninggalkan jejak digital di situ. Jejak digital yang lain yang biasa kita tahu bahwa setiap postingan kita tidak akan dihapus. Ya, selama ratusan tahun tidak akan dihapus. Karena itu teman-teman, saya mengingatkan supaya kita tidak sembarang memposting sesuatu, ya. Karena jejak digital tidak akan pernah dihapus. Ya, apalagi teman-teman tolong pesankan kepada orang-orang muda kita supaya hati-hati posting sesuatu. Sebab zaman sekarang untuk diterima di sebuah perusahaan, jejak digital yang menjadi perhatian pertama, bukan lagi kurikulum vitae. Ya, untuk jadi pegawai di perusahaan ini bukan lagi kurikulum vitae yang kita masukkan. Itu mereka tidak lihat. Yang mereka lihat di situ hanya adalah akun Facebooknya apa, akun Instagramnya apa, akun Twitternya apa, dan dari situ mereka teliti orang ini seperti apa. Ya, karena itu hati-hati postingan-postingan. Kalau justru anak muda kita postingannya lebih banyak negatif atau berita-berita hoax, maka dia pasti tidak akan diterima. Ya, pasti. Teman-teman tentu pernah mendengarkan cerita tentang seorang mahasiswa Indonesia yang hebat luar biasa, studi di Prancis, dan dia orang hebat luar biasa, lulusan terbaik di salah satu universitas di Prancis. Tapi dia tidak diterima di perusahaan manapun di Paris, di Prancis. Kenapa? Karena ternyata dia oleh jejak digital ya tidak bayar-bayar itu. Tidak bayar bus gitu. Jadi dia naik turun bus tidak pernah bayar, dan dia lupa bahwa itu tercatat, ada jejak digitalnya. Dengan kelakuan itu dia tidak pernah diterima di perusahaan manapun di Prancis. Ya. Pernah juga ada banyak cerita kalau ini ya. Ada orang muda yang sudah diterima sampai di mana ketika ditelusuri jejak digitalnya, dia pernah memposting menendang-nendang anjing di Facebook. Ya. Ada anjing dia tendang, kemudian difoto masuk Facebook. Hanya dengan itu dia tidak diterima. Ya, jadi teman-teman, pastor tolong ingatkan orang muda kita supaya menulis sejarah hidup lewat jejak digital mulai dari sekarang. Karena bagaimana nanti kita di 20-30 tahun depan akan dilihat pada jejak digital kita, gitu. Seperti itu. Oke. Lanjut. Sudah lapar ya. Lanjut lain lagi. Mewarta dengan menggunakan media digital mengandaikan sang komunikator sungguh memberi tempat pada interaksi. Nah, ini yang penting. Teman-teman ini mungkin lebih ke teman-teman Komsos. Mungkin teman-teman pastor bisa mengingatkan teman-teman Komsos. Ya, buat akun Facebook misalnya, Instagram misalnya, ya. Tapi isinya adalah pengumuman-pengumuman. Dan kalau ada orang yang komen, dia tidak pernah balas. Itu tidak ada interaksi namanya. Media sosial, pokok dan inti dari medsos adalah interaksi. Komunikasinya dua arah.
Sehingga kalau kita tidak pernah menanggapi orang yang menanggapi kita, maka kita akan ditinggalkan. Maka dari itu kita perlu membuat selalu medsos kita interaktif. YouTube misalnya dari Komsos Keuskupan Agung Ende misalnya, ya perhatikan komentar-komentar orang harus dibalas, gitu, ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi maka orang merasa wah ini kita dicuekin, tidak ada interaksi. Oke, lanjut. Dan yang mungkin terakhir ini, masih ada beberapa pernyataan. Ini juga yang penting. Pokok penting yang tidak pernah boleh diabaikan dalam mewarta dengan menggunakan media digital adalah kontinuitasnya. Ya, banyak komsos banyak membuat akun tapi tidak pernah update. Ya. Lebih baik tidak buat daripada tidak pernah update. Atau sudah dibuat tapi update-nya 6 bulan sekali. Syukur-syukur kalau 6 bulan sekali. Setahun sekali ketika pesta paroki, ya, karena ada pesta paroki maka ada update. Sesudah itu tidak pernah ada update sama sekali, ya seperti itu. Itu kontinuitas. Mungkin para pastor paroki, teman-teman pastor perhatikan itu untuk komsos paroki. Kontinuitas, gitu. Masih lebih baik postingan seminggu sekali rutin daripada postingan 2-3 hari sekali, 2 hari sekali, 4 hari sekali, 6 hari sekali, 7. Masih lebih baik kalau memang tidak bisa setiap hari, buat saja per minggu, tetapi rutin. Setiap hari Minggu ada postingan. Itu justru lebih baik karena dibaca oleh algoritma ini ada keteraturan. Ini rutin gitu, seperti itu. Dan orang-orang yang mengikuti Instagram itu misalnya atau akun itu akan terbiasa ada postingan setiap hari Minggu gitu, daripada banyak kadangkala kemudian libur banyak kali gitu, seperti itu. Oke. Lanjut. Sudah mau habis. Nanti sesudah ini baru kita mungkin dialog ya kalau masih ada waktu. Sebagai orang beriman, teman-teman, apalagi para imam, kita sepakat bahwa dunia digital dan media sosial saat ini menjadi konteks dunia pastoral kita atau dunia kita saat ini. Karena itu mari kita beradaptasi. Ya, teman-teman, saya ajak kita beradaptasi. Kurang-kurangnya kita beradaptasi. Kalau tidak sampai berproduksi. Mari kita juga berproduksi dengan menggunakan media komunikasi sosial secara aktif untuk perwartaan. Ada banyak konten negatif di medsos. Orang mengatakan, bagaimana caranya melawan konten negatif? Tidak usah kita reaktif. Yang perlu kita buat adalah memperbanyak konten positif. Ya. Karena kadangkala kita, misalnya contoh, ada beberapa konten negatif tentang Konferensi Wali Gereja Indonesia misalnya, tentang KWI. Saya yang bertanggung jawab di media komunikasi sosial di KWI selalu mengatakan saya tidak mau membalas konten negatif itu. Ya. Karena apa? Kalau kita balas, maka yang negatif itu akan makin viral. Akan terjadi balas membalas yang tidak ada akhir. Terus bagaimana caranya? Kita membalas konten negatif, kita balas dengan konten positif. Ya. Dalam dunia jurnalistik inilah yang disebut framing dan reframing. Ya. Kita mereframing, frame itu bingkai. Ya. Setiap pemberitaan itu ada framingnya gitu. Jadi setiap kali orang menulis tentang Keuskupan Agung Ende, menulis tentang gereja, menulis tentang paroki gitu, itu pasti ada frame. Frame artinya ada tujuan. Karena media kita industri. Apapun kita tidak bisa memungkiri bahwa media kita itu industri. Ya, punya kepentingan bisnis misalnya. Dengan menyerang gereja Katolik misalnya, dia mungkin mendapatkan kepentingan keuntungan bisnis. Gitu. Maka kalau kita melawan dia di situ, maka
dia akan makin untung gitu. Ya. Karena algoritma misalnya atau yang berhubungan dengan iklan di media sosial dan internet misalnya, dia tidak mengenal ini negatif atau positif. Ya. Yang ada hanyalah ini dikunjungi berapa orang, ini diupload berapa orang, ini di-re-upload berapa orang. Itu saja yang penting bagi dia. Dia tidak pentingkan ini positif, ini orang jahat, ini orang baik. Ya, algoritma tidak kenal orang jahat, orang baik. Tapi berapa sering itu diupload, berapa sering itu diunggah, ya, berapa sering itu bunyi, itu yang penting bagi dia. Seperti itu. Maka kalau kita melawan yang negatif dengan pemberitaan yang sama di konteks itu, maka yang rugi kita. Maka yang kita perlu buat adalah ya bekerja sama untuk membanjiri internet, membanjiri media komunikasi sosial dengan postingan-postingan positif. Ya, itu yang boleh kita buat. Karena itu kita ajak makin banyak orang muda untuk membuat postingan-postingan positif. Ya. Ya, ini cuma sebuah inspirasi. Teman-teman tahu Beato Carlo Acutis, seorang remaja Italia yang lemah dan sakit. Pada waktu itu dia menjadikan dunia internet sebagai lapangan kegembiraan dan karya bakti yang dipersembahkan untuk umat dan masyarakat. Ya. Udah ini tadi ya. Mari kita berkolaborasi memproduksi konten yang menyebarkan cinta kasih. Mari kita bergerak, jangan diam ketika ada banyak konten negatif. Mari kita lawan dengan perbanyak konten positif. Kalau kita diam, sama seperti kita membiarkan dunia atau negara kita dirusak, orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menyebar berita negatif. Ini kata-kata terakhir, sudah habis. Ingat teman-teman, kadang kita bersalah bukan karena apa yang kita buat, tapi justru apa yang seharusnya kita buat tapi tidak kita buat. Ya. Gereja Katolik itu banyak dipersalahkan, bukan justru karena dosa yang dia buat, tapi karena apa yang seharusnya dia buat tidak dia buat. Ya. Seharusnya kita memberi perhatian besar pada media komunikasi sosial misalnya medsos, tapi tidak kita buat. Ya. Itu justru kebanyakan menjadi dosa kita. Saya kira sampai di sini untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Frater. Bapak Moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Romo Stephen untuk materinya. Dua kata untuk Bapak Romo, menyala abangku. Ini kata-kata juga yang sekarang sedang viral-viralnya. Jadi saya pakai kata ini, menyala abangku. Baik, para imam, para frater, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang Romo Stephen katakan, yang paling mengerti tentang media sosial itu umur-umur kami ini ya. Kalau umur-umur seperti Romo Paulus itu saya pikir perlu banyak belajar lagi. Jadi pada kesempatan ini, pada momen ini saya beri kesempatan untuk kita semua untuk bertanya. Saya buka dua termin ya. Termin pertama untuk 3 penanya. Silahkan para Romo, para frater, Bapak Ibu yang hendak bertanya, saya berikan kesempatan. 3 penanya. Mungkin bisa bukan cuma pertanyaan tapi pengalaman dan ini dari teman-teman pastor, tentu silahkan. Atau harapan gitu juga untuk Komsos KWI, saya terima dengan penuh senang hati. Tentu dilaksanakan oleh Romo Usno. Mana dia Usno? Silakan. Romo Paulus. Ya, sehingga jarang kita ketemu kalau ada rapat-rapat di KWI. Baik, saya mau tanya. Saya memahami yang Romo jelaskan tadi.
karena ini penjelasan yang kedua. Yang saya dengar pertama itu ketika Agus Duka dia di Komsos itu beberapa konsep dasar tentang multitasking, syukur bahwa ini teknologi amat membantu. Bagaimana menggunakannya, bukan alat itu yang buruk, tetapi sikap-sikap kita untuk menggunakannya itu secara baik dan bertanggung jawab. Salah satu hal lain adalah sekarang itu orang katakan bukan message artinya tadi konten-konten itu, tapi alat itu, media itu sendiri adalah message. Not the message but the medium. Alat itu sendiri menjadi message, dan alat itu di paroki-paroki itu tidak bisa lagi kita bilang ada umat kita yang tidak punya alat itu. Di paroki, di kampung-kampung hampir semua ada HP yang sederhana. Jadi alat itu seringkali juga menjadi perbantahan. Alat itu menjadi sebab. Kalau konten tadi luar biasa, ada baik buruknya. Yang kedua, apakah yang dikatakan tadi kita harus menjaga bahwa kita punya ada integritas, tanggung jawab, tapi kebenaran bukan pada apa yang kita sampaikan, tetapi kebenaran itu pada apa yang sekarang dikatakan kita ada pada era pasca truth, pasca kebenaran, post truth. Emosi atau pikir tidak usah pakai banyak, tetapi rasa. Jadi approach kita itu pada rasa, pada like dan dislike. Itu menjadi soal. Sementara di seminari dan lain-lain kita masih dibina, dididik dengan disiplin yang otak dulu baru rasa, bukan rasa dulu baru otak. Dan sekarang orang bilang yang penting itu bukan itu, yang penting kita itu rasa. Kebenaran itu bukan karena kau omong benar, tapi kalau followernya ada 1 juta itu yang benar. Itu pasca turut toh. Coba dielaborasi lebih lanjut tentang hal ini. Itu dari saya. Masih ada lagi? Jika tidak, Romo Ino, silahkan. Selamat siang Romo. Ini kebetulan komunikasi dengan Komsos, Ketua Komsos Keuskupan, lalu berimbas pada kehadiran Romo di sini. Apakah boleh kami meminta di kesempatan berikut bisa diagendakan melalui Romo Sekjen untuk turun lagi ke kami, ke Penbai, waktu untuk latihan konten-konten kreator yang membangun sebagai bentuk pewartaan kita dalam media sosial. Harapan dan anjuran kami seperti itu. Terima kasih Romo Ino. Masih ada lagi satu, Patermil. Terima kasih Romo Stephen. Dalam beberapa kesempatan ceramah atau rekoleksi, kami sering ditanyakan oleh umat ketika menyaksikan begitu banyak konten-konten dalam media sosial sehubungan dengan pewartaan pembelaan iman dari kalangan Protestan dan Islam yang sering bertengkar itu. Lalu ada keprihatinan dari umat kita. Mereka prihatin, terutama orang tua, kalau nanti anak-anak mereka menyaksikan konten-konten seperti itu, lalu iman mereka mengalami kerapuhan dan bisa jadi bisa meninggalkan gereja. Lalu ditanyakan apakah dari pihak kita diam-diam saja, ataukah kita juga melakukan terbalik pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak tertentu dalam medsos itu. Itu menjadi keprihatinan juga di kalangan umat sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga penanya, Romo Paulus, Romo Ino dan Patermil.
Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Romo Stefan untuk menjawab. Terima kasih Bapak Moderator. Tanggapan saya tentang medium is a message, ya, itu memang benar, ya. Tentu pesan itu bukan cuma pesan itu sendiri, tetapi bagaimana orang menyampaikan pesan dengan media apa, kelihatan orientasi dari pesannya, ya. Memang dalam dunia media sosial saat ini itu yang disebut medium itu platform-platform itu ada bermacam-macam, ya. Karena itu sekarang ada yang istilah yang disebut konvergensi media. Satu pesan itu bisa disampaikan dalam beberapa platform, ya, tergantung sasaran pesan itu kepada siapa dan apa yang mau ditekankan dalam pesan itu, ya. Jadi konteks dari medium is a message saat ini itu seperti itu, ya. Ketika sebuah pesan, ya, yang mau ditekankan adalah ini pesan lebih kepada target sebenarnya, ya. Target pesan ini kepada orang yang berpendidikan, orang tua yang berpendidikan itu, maka orang harus memposting pesan itu lewat Twitter misalnya, ya, menggunakan Twitter. Karena masing-masing platform itu memiliki target dan komunitasnya sendiri-sendiri, ya. Misalnya untuk orang tua sekarang, maka kita harus memposting pesan itu di Facebook misalnya, ya, seperti itu. Jadi yang disebut medium is a message juga berlaku saat ini, dan kadang-kala memang tadi disebut menjadi sumber persoalan, ya. Karena medium itu yang menjadi persoalan bagi orang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut di zaman post-truth, ya, memang benar bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh bagaimana caranya kebenaran itu disampaikan dan bagaimana kebenaran itu menyentuh orang atau pesan itu menyentuh orang, misalnya menggunakan emosi dan lain-lain, ya. Kebenaran adalah kebenaran in se, kebenaran pada dirinya sendiri. Hanya tadi yang saya katakan soal konten perlu memperhatikan tentang emosi dan lain-lain, karena dunia kita saat ini, konteks dari dunia kita saat ini seperti itu, ya. Jadi kita hidup di dunia di mana media sosial itu dipakai dengan pengalaman orang, ya. Artinya seperti ini. Kalau kita menyampaikan pesan kebenaran, maka yang disebut kemasan itu sekarang penting. Emosi itu menjadi kemasan, tapi bukan yang menjadi inti gitu. Kebenaran itu sendiri maksudnya, ya. Emosi yang saya tadi sampaikan itu adalah kemasan sebagai pintu masuk orang sampai pada kebenaran itu sendiri, ya. Tapi bukan berarti emosi itulah yang menjadi nomor satu atau yang paling penting, ya. Nah, dalam dunia komunikasi sosial seperti itu yang harus kita buat dalam, misalnya dalam bekerja sama dengan komsos-komsos keuskupan, paroki dan lain-lain, maka unsur emosi ini harus kita perhatikan. Begitu juga saya kira dalam pastoral kita, ya. Memang benar sampai hari ini di seminari tinggi itu orang belajar tentang dunia filsafat yang benar dan itu tidak boleh diubah, harus tetap seperti itu, karena kebenaran tidak pernah boleh diubah. Hanya cara pewartaan itu yang tadi saya sampaikan, kita perlu membuat adaptasi, ya. Adaptasi yang produktif, yang membuat supaya kebenaran itu semakin banyak, orang semakin banyak sampai pada kebenaran, karena kita membuka banyak pintu. Dan pintu-pintu itulah pintu emosi yang atraktif, yang menarik perhatian orang untuk sampai pada pintu. Persoalannya adalah banyak orang yang tidak sampai pada inti dari pesan, hanya sampai pada pintu gitu. Sesudah masuk di pintu ditutup lagi, dan banyak orang zaman now seperti itu, hanya masuk keluar pintu, ya. Ada banyak pintu dan dia cuma buka, lihat, keluar lagi, buka, keluar, ya, seperti itu, ya. Itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Lebih parah lagi kalau tidak ada lagi pintunya, gitu.
Maka yang kita coba ciptakan sekarang adalah menciptakan pintu. Ya, karena banyak orang yang ya sendiri memiliki pilihan. Dia mau masuk ke pintu itu atau tidak tergantung sesuatu itu menarik atau tidak, ya. Dan itu kenyataan gitu. Bukan sesuatu yang kita ciptakan gitu. Tapi itu kenyataan, ya. Begitu ya tanggapan saya. Saya tidak tahu itu ini menjawab atau tidak, tapi tanggapan saya seperti itu. Yang tadi soal pelatihan saya kira bisa langsung diprogramkan. Nanti saya mengirim orang untuk membuat pelatihan untuk karena untuk menjadi seorang pewarta di media sosial harus latihan, ya. Karena butuh yang disebut profesionalisme. Kepada teman-teman Komsos saya selalu mengatakan kita harus semakin profesional, dan moga-moga profesionalisme itu yang membuat kita semakin maju. Bahkan kepada Komsos-Komsos keuskupan dari 3 tahun lalu saya menyerukan mari kita bangun supaya kita makin mencoba menjadi mandiri secara finansial dalam karya. Tidak mudah, tetapi yang dimaksud mandiri secara finansial adalah pastoral Komsos kita dibiayai oleh produksi kita, gitu. Tidak mudah sampai ke situ karena butuh modal dan lain-lain, tetapi ya kita harus punya cita-cita sampai ke situ, ya, supaya kita memang tidak tergantung pada belas kasih. Ya, itu yang saya selalu bilang kepada teman-teman, kita tidak mau tergantung pada belas kasih orang, tapi kita harus seperti Paulus, ya, buat tenda supaya ya, bisa dijual. Yang terakhir tentang dilema counter mengcounter, ya. Jadi ada orang yang menjelek-jelekan gereja kita. Apakah perlu kita direct? Jadi ini ke soal semuanya jawabannya adalah harus. Ya. Sederhananya adalah kita harus counter. Pertanyaannya bagaimana caranya? Apakah direct atau indirect? Gitu. Kalau direct kita harus siap benar pertama. Harus siap betul-betul bahwa kita mampu melawan itu, ya. Yang kedua, harus siap menerima konsekuensi bahwa apa yang dia beritakan tidak benar itu bisa jadi kalau kita salah tanggapi, bisa jadi justru semakin meluas. Ya, seperti itu. Maka sebenarnya yang lebih bijaksana adalah yang tadi saya bilang, yang negatif itu dilawan dengan memperbanyak yang positif. Tetapi harus dipelajari itu framing dan reframing, gitu. Misalnya dulu ada salah satu ustadz yang bicara tentang salib menjadi tempat setan dan lain-lain. Saya tidak usah bilang siapa gitu. Gitu. Nah, bagaimana cara mengcounter ini? Apakah kita harus bikin podcast langsung menanggapi gitu? Ya. Kalau langsung ditanggapi ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, dia menjadi besar. Dan yang membesarkan dia kita. Entah. Kenapa dia? Karena kita menganggap dia sangat penting, gitu. Maka dia jadi justru besar. Itu konsekuensi pertama. Kalau kita langsung menyebut nama dan mengcounter itu, gitu. Konsekuensi kedua, apakah kita akan sanggup melawan itu? Kenapa kita tidak sanggup jadi kenapa kita mempertanyakan tentang kesanggupan kita? Karena ada beda orang-orang yang menonton, ya. Orang yang menonton dia minggu lalu belum tentu orang yang sama yang menonton kita ketika kita mengcounter dia. Ingat, medsos itu borderless, ya, gitu. Sama dengan kalau orang memposting sesuatu yang buruk di medsos. Di Facebook misalnya, ada satu pastor memaki-maki bendahara umat gitu di medsos. Kemudian uskup menegur dia. Dia jawab dengan gampang kepada uskup, gampang toh monsieur, tinggal dihapus, gitu, dan minta maaf. Ya, beda. Ketika dia posting yang negatif, memaki-maki bendahara umatnya, yang melihat 5.000 orang, oke. Ketika dia minta maaf, yang lihat 500 orang. 4.500-nya di mana? 4.500-nya tidak lihat lagi postingan minta maafnya. Dan yang ada di kepala mereka, pastor itu memaki-maki bendaharanya. Selesai. Sama seperti yang ini, ya.
Ketika dia posting 1 juta orang lihat. Ketika kita posting mengcounter ini ya, belum tentu ada 1 juta orang melihat. Begitu. Maka jalan yang selalu kita pilih adalah indirect, dengan cara membuat postingan atau podcast tentang salib gitu. Tanpa menyentuh si ustadznya, tidak, kita tidak menyentuh dia, tapi kita membuat katekese. Karena yang kita jaga pertama adalah umat kita kan. Ya. Kita membuat podcast tentang salib Kristus berturut-turut gitu. Mungkin di situ ada sedikit penjelasan tentang bahwa itu bukan sarang setan dan seterusnya. Ya, seperti itu, Romo. Tanggapan saya kalau orang menjawab, tapi memang itu harus ada tingkatan. Kalau semakin meresahkan, memang kadang-kadang harus ada tindakan tegas langsung misalnya. Seperti misalnya contoh paling konkret ketika ada media yang memberitakan tentang kedatangan Paus bulan lalu gitu. Ketika belum ada pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah dan lain-lain. Bahkan disebut akan ada 1 juta umat di Tugu Monas, kemudian akan berkunjung ke Pontianak, Flores dan mana satu, Papua ke mana gitu. Ya, itu awalnya kami tidak tanggapi, tapi lama-lama makin hari makin heboh. Akhirnya saya membuat tulisan dengan menggunakan nama Romo Siswantoko dan seterusnya dan muat di Mirifika. Itu jalan untuk meredam gitu. Seperti itu ya. Awalnya kalau ada berita-berita seperti itu, kita tidak langsung menanggapi. Kita diam saja dan melihat dengan bijaksana arahnya mau kemana ya. Seperti itu. Karena kalau kita langsung tanggapi, maka cepat sekali itu akan beredar, akan menjadi viral ya. Begitu Bapak moderator, apakah saya sudah menanggapi semuanya? Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Ini lagi-lagi tentang the power of medsos. Tentang permintaan Bapak Romo Ino, Romo Stephen bersedia. Jadi sekiranya kalau memang dibuat agenda dalam waktu yang dekat supaya kami juga bisa mengikuti itu sebelum pulang top. Baik, termin pertama sudah 3 penanya dan sudah diberi tanggapan. Saya buka termin kedua, juga 3 penanya. Bapak mama, kakak adik, saudara-saudari seksi Komsos yang mewakili tiap paroki dan kuasi paroki, mungkin saya berikan kesempatan. Ya. Oh sudah ada. Kalau belum ada, oh sudah. Silakan. Terima kasih kesempatan diberikan. Yang pertama saya Marcel dari Komsos Paroki Yesus Kraiman Ilahi Airamo. Yang pertama tadi bahwa semua umat kita aktivitas ada di medsos, sehingga marilah atau dalam hal ini kita berpastoral atau pewartaan di dalam media, melalui media sosial. Saya sebagai Komsos hanya berharap, tidak melakukan pertanyaan, tetapi berharap bagaimana dukung pastor paroki, tidak hanya paroki saya tetapi sekefikepan baik, bagaimana mendukung teman-teman Komsos, karena bagaimanapun ketika kita bekerja pasti membutuhkan peralatan yang untuk mendukung semua kegiatan pewartaan kita melalui media sosial. Sehingga harapan kami dari Komsos bagaimana pastor atau pastor paroki mendukung kegiatan ini. Apalagi saat ini hampir semua para pastor pewartaan, renungan semua hampir melalui media sosial. Saya ingat waktu saya di Jakarta itu Romo Yosef di paroki Santi Yosef Matraman, itu sebelum media sosial ini begitu berkembang, beliau sudah melakukan pewartaan melalui media sosial, dan sampai hari ini begitu diminati oleh umat, baik umat paroki setempat maupun seluruh bahkan sampai ke kita. Sehingga pesan saya atau harapan saya bagaimana
Komsos di setiap paroki harus didukung penuh, apalagi ada pelatihan, ada perhatian dari KWI dalam hal ini untuk terus turun ke kami untuk melatih anak-anak orang muda bagaimana mengambil gambar yang baik, bagaimana desain, bagaimana mengedit video yang bagus, bagaimana membuat konten yang tepat. Itu yang mungkin kami butuhkan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Bapak dari Komsos Paroki Airamu. Nama siapa tadi Bapak? Bapak Marcel ya. Kebetulan ada para pastor paroki di sini, kita langsung ya todong bahwa perlunya para pastor paroki untuk support ya para tim Komsos di paroki masing-masing dengan alat tools, gitu ya. Oke, Bapak Romo, silahkan. Terima kasih. Saya mau tanggapi ini, teman-teman pastor. Saya mendukung dia karena dia Komsos. Saya juga Komsos, ya. Tentu saya dukung. Tapi tentu teman-teman bukan mendukung dalam arti setiap kali Komsos paroki minta uang beli alat langsung diberikan. Ya. Itu pertama, jangan langsung. Maaf ya. Karena apa? Karena lihat dulu tentu, ini ada produksi enggak gitu. Jangan, ada beberapa paroki yang alatnya banyak tapi tidak pernah ada produksi apa-apa. Dan teman-teman Komsos, setiap pembelian alat itu tanggung jawab untuk ada produksi, ya. Gitu. Saya selalu di mana-mana mengatakan kepada teman-teman Komsos, berbuatlah dulu sebelum meminta dari pastor paroki. Ya. Berbuatlah dulu. Karena dengan handphone kita bisa buat sesuatu. Kita punya handphone, semuanya punya. Waktu pandemi itu banyak pengalaman terjadi seperti itu. Banyak sharing ketika kita kumpul, sharing komsos-komsos paroki dan keuskupan begitu. Ya. Misa online hanya dengan handphone. Pegang dengan tangan lagi, tidak ada ini, dengan tangan gitu. Lama-lama pastor parokinya juga kasihan. Lah, hasilnya kurang begitu bagus ya. Audionya kurang. Iya, pastor harus beli alat ini. Oh ya, oke, dibelilah alat itu. Seperti itu. Tapi teman-teman, kalau uang di paroki itu ada, diberikan dua pilihan, membantu orang miskin atau membantu membeli kamera, tentu bantu orang miskin. Ya, lebih penting daripada beli kamera. Gitu. Tetapi kalau beli kamera itu ke depan bisa membantu orang miskin, belilah kamera. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau dengan ada kamera orang miskin juga bisa terbantu, maka beli juga kamera gitu ya. Jadi yang paling penting adalah yang beliau sampaikan adalah mari kita memberikan support, tentu bukan cuma dengan belikan alat, tapi juga memberikan perhatian kepada teman-teman Komsos. Saya ingat tahun lalu ketika di Bogor, misa Hari Komunikasi Sosial bersama teman-teman Komsos Bogor, itu ada 70-80 Komsos paroki yang kumpul di keuskupan, misa dengan Bapak Uskup, ya. Semua anak Komsos duduk di depan. Terakhir, ya Bapak Uskup minta semua anak Komsos silahkan duduk, gitu. Semua umat silahkan berdiri, dan semua umat silahkan tepuk tangan untuk anak-anak Komsos, gitu. Itu luar biasa kan, gitu. Ada penghargaan. Hari ini mereka tidak bekerja karena setiap hari Minggu mereka kadang-kala tidak serius misa karena harus foto, harus ini, harus itu, gitu. Hari ini mereka tidak boleh bekerja, duduk manis ikut misa, dan seluruh umat bertepuk tangan untuk mereka, memberikan penghargaan. Ya, kadangkala para komsoser itu tidak dihargai, gitu. Tapi banyak juga pastor paroki yang memberikan penghargaan dengan memberi makan. Ya, luar biasa. Karena kadangkala mereka lapar, gitu, anak komsos. Oke. Ya, begitu teman-teman untuk soal peralatan. Terima kasih. Bapak moderator. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak, maka kita
tutup sudah ya. Teman-teman, dalam salah satu webinar dengan Starkey, kami membuat ini. Jadi webinar itu online, tapi diberikan pertanyaan kepada para peserta. Pertanyaan tentang ini. Ini cuma spontan ditanya. Di manakah saya sering mencari informasi tentang ajaran gereja Katolik? Yang menarik adalah 36 orang menjawab media sosial. Ya. 36, 23 website, majalah dan koran 0, TV 0. Kaum religius, pastor, suster, brother 11. Ya. Perhatikan, ini fakta yang mulai mengubah banyak hal ya. Media sosial itu mengubah. Dulu orang cari pertama dari kaum religius. Ternyata sekarang banyak juga yang mencari pertama-tama di medsos. Ini memang spontan, penelitian spontan ya. Medsos yang paling sering digunakan untuk mencari informasi seputar ajaran gereja Katolik adalah YouTube 40, Facebook 3. Karena yang hadir kebanyakan anak muda, maka mereka menjawabnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Facebook menjadi kurang laku. Instagram 29. Waktu itu TikTok baru 3, sekarang TikTok itu sudah naik daun. Kemudian 4 dari WhatsApp. Kegiatan apa yang sering dilakukan di medsos? Membaca status teman 6 orang. Yang paling banyak membaca informasi atau berita terkini. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau lihat, saya bisa bagi ini. Informasi ajaran gereja Katolik seperti apa yang paling saya suka di media sosial? Jawabannya adalah ini. Katekese tentang iman Katolik, pengajaran katekese paling banyak, jenis doa, sejarah gereja, khotbah Romo Eko. Tidak ada khotbah Romo Usno. Khotbah Romo yang dikemas dengan cerita sederhana, humor, podcast, katekese dan informasi gereja lainnya yang update. Ya, seperti itu. Mengulas tentang bacaan Injil, kitab suci dan katekese, khotbah yang singkat tapi mendalam, tidak lama dan menarik. Ini bahasa-bahasa orang muda. Kata motivasi dari pastor, khotbah lucu-lucu. Ya, kadang-kala khotbah lucu-lucu, yang lucu saja yang diingat. Ya. Isinya dia tidak ingat. Sampai rumah yang dia ingat cerita lucu dari pastornya. Oke. Oke, saya kira ini apa lagi? Apakah Komsos di gerejaku? Ini tentang Komsos, refleksi tentang Komsos. Apakah Komsos di gerejaku sudah beradaptasi terhadap dunia digital? Syukur kepada Allah, 57 mengatakan sudah. Ya. Bentuk inovasi apa yang dilakukan oleh Komsos di gerejaku yang diketahui? Misa streaming, misa online. Ini malah ada Komsos belum jalan, sebatas misa live streaming. Digitalisasi pelayanan, lomba video pendek ya, dan seterusnya. Saya kira ini cukup untuk sekarang teman-teman. Untuk menutup, kami Komsos KWI tentu dengan Komsos-Komsos Keuskupan termasuk Komsos Keuskupan Agung ND membuat apa yang disebut 5K. Perhatian kami ada pada 5K ya, yaitu kerjasama. Jadi untuk fokus pastoral kami itu ada pada membangun kerjasama. Jadi sebagai Komsos kami mau menjadi jembatan kerjasama, kerjasama lintas komisi di tingkat KWI dan di keuskupan-keuskupan. Ya, moga-moga itu terjadi. Maksudnya adalah Komsos mau menjadi jembatan gitu, untuk antar komisi bisa bekerja sama. Ya, gitu. Itu pertama kerjasama. Kerjasama internal, eksternal tentu. Yang pertama, yang kedua keterlibatan orang muda. Jadi Komsos-Komsos Keuskupan dan paroki itu diharapkan melibatkan orang muda sehingga kerjasama juga dengan komisi kepemudaan. Yang ketiga itu ketersediaan dokumentasi. Ya, ketersediaan dokumentasi karena itu kami membuat program untuk membuat video profil keuskupan, video profil paroki
ya, dan video profil Gereja Indonesia. Sekarang kami sedang kerjakan video profil KWI dalam rangka 100 tahun KWI. Mudah-mudahan di paroki-paroki juga terinspirasi untuk membuat video profil, ya. Pertanyaannya hanya sederhana, kalau ada orang lain dari keuskupan lain datang atau dari paroki lain datang di keuskupan Anda atau di paroki Anda, bagaimana Anda memperkenalkan paroki Anda? Kalau Anda punya video profil, tinggal putar videonya, gitu, dan itu kan menarik. Nah, seperti itu. Bisa juga taruh nomor rekening di situ kalau mau bantuan. Gitu. Kemudian 1, 2, 3 ketersediaan dokumentasi. K keempat adalah kelengkapan organisasi dan tata kelola. K kelima yang menjadi fokus pastoral dari Komsos adalah finansial, ya, kemandirian finansial. Mudah-mudahan 5K ini bisa menjadi fokus kita dari Komsos KWI, Komsos Keuskupan, dan Komsos Paroki. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya merasa ini untuk pertama kali saya berbicara. Sudah 5 tahun saya sebagai sekretaris Komsos KWI. Baru kali ini saya diminta berbicara kepada para pastor, apalagi di tingkat kevikepan. Ya. Dan itu berkat Usno, luar biasa. Usno ini luar biasa ternyata. Ya, kita beri dukungan. Baru pertama kali ini saya diminta ke kuskupan, ke paroki, kemana, tapi berbicara kepada para pastor baru kali ini. Ya. Karena itu saya merasa bersemangat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Romo Stephen yang sudah memberi kami satu optimisme baru tentang